Udara dari langit Jakarta yang sedang indah-indahnya. Mas Put di sini yang bakal menemani pagi, siang, sore atau malam kalian. Selamat datang di channel YouTube gua. Selamat datang di kanal YouTube Mas Put. Buat kalian yang pernah ngelihat konten seperti ini tapi dalam bentuk Reels ataupun TikTok gua, ya kali ini gua mau mencoba konten YouTube dengan format seperti di Reels. Oke, mari kita mulai dari konten di usia berapa kalian tahu? Nah, kali ini gue mau ngomongin salah satu Vespa yang paling laku di pasaran Indonesia maupun di pasaran dunia. Kali ini aku mau ngomongin tentang Vespa Sprint. Yes, Vespa Sprint atau orang-orang menyebutnya dengan Vespa berkode bodi VLB1T dan juga punya kode mesin VLB1M. Nah, Vespa Sprint sendiri adalah penerus dari generasi Vespa Grand Lusso atau Vespa GL yang sebelumnya memiliki kode bodi VLA. Secara produksi dunia, Vespa Sprint diproduksi dari tahun 1965 sampai tahun 1976. Dan terproduksi lebih dari 347.000 unit yang tersebar di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Nah, setelah ngebahas Vespa Sprint secara global, kali ini gue mau ngebahas Vespa Sprint di Indonesia. Di Indonesia sendiri, Vespa Sprint itu terbagi menjadi 3 generasi. Yang pertama adalah Vespa Sprint S yang diproduksi dari tahun 1965 sampai tahun 1968. Di generasi kedua ada Vespa Sprint Latin yang diproduksi dari tahun 1968 sampai tahun 1974. Dan generasi terakhir nih ada Vespa Sprint Veloz yang diproduksi dari tahun 74 sampai tahun 77 dan 78. Nah, ini nih agak uniknya di Indonesia. Sebenarnya secara produksi Vespa Sprint Veloz itu udah berhenti dari tahun 1976. Tapi di Indonesia sendiri masih ada banyak stok-stok yang mungkin masih belum laku dan masih dijual sampai tahun 77 dan 78. Nah, mari kita bahas lebih terperinci per generasinya. Pada generasi pertama atau orang menyebutnya dengan Vespa Sprint S. Ya, kenapa disebut Vespa Sprint S? Karena memang kalau kalian perhatiin di bagian dadanya, di emblem depan itu cuma tertulis Vespa S. S-nya berarti Sprint. Begitu pula di bagian belakangnya tertulis Vespa Sprint. Vespa Sprint S ini diproduksi dari tahun 1965 sampai tahun 1968. Dan sebagai ciri motor tahun 60-an, emblem pada bagian sayap depan itu masih menggunakan emblem P coret, belum menggunakan cung. Dan Vespa Sprint S ini menggunakan batok kepala berjenis batok jenong. Hampir mirip dengan Vespa Sprint Latin, tapi ada sedikit perbedaan. Vespa Sprint S dan juga Vespa Sprint Latin, perbedaan itu ada di bagian speedometernya. Untuk Sprint S masih menggunakan speedometer kerang sama seperti Sprint Latin, tapi Vespa Sprint S itu menggunakan speedometer kerang berlogo P coret. Dan di bagian speedometernya juga tertulis angka-angka ganjil nih. Jadi angkanya itu berbeda dengan Vespa Sprint Latin. Lanjut, Vespa Sprint generasi kedua atau orang Indonesia lagi-lagi menyebutnya dengan nama Vespa Sprint Latin. Enggak, Vespa ini nggak diproduksi di Spanyol, Meksiko, Peru atau sekitarnya. Kenapa disebut Vespa Sprint Latin? Karena emblem di bagian dada itu bertuliskan Vespa, bertuliskan tulisan Latin gitu. Fontnya tuh pakai font Latin, tulisan sambung lah. Dan di bagian belakang juga tertulis 150 Sprint, itu bertuliskan menggunakan font tulis sambung. Jadi orang menyebutnya dengan nama Sprint Latin. Vespa Sprint Latin ini juga masih menggunakan batok berjenis batok jenong. Orang Indonesia biasanya nyebutnya batok jenong. Dan dia diproduksi dari tahun 1968 sampai tahun 1974. Sebenarnya di masa-masa transisi itu dari tahun 74 sampai 75 itu kadang-kadang ada Vespa Sprint Veloz tapi pakai batoknya itu batok Sprint Latin gitu. Ya memang kadang-kadang mungkin masih ada sisa stok-stok batok jenong gitu, belum masuk ke batok asbak. Jadi mungkin masih dipakai gitu, batok jenongnya masih banyak stok. Jadi ada beberapa unit itu pakai batoknya si jenong gitu. Padahal motornya secara unit itu
Sprint Veloz. Dan di generasi kedua ini Vespa Sprint sudah mulai merubah emblem bagian depannya. Kalau tadi gue bilang di Vespa Sprint S emblemnya itu berlogo P coret. Nah, pada Vespa Sprint Latin ini dia tuh udah menggunakan logo cung khas motor-motor tahun 70-an sampai ke 2000-an awal. Dan kita masuk ke generasi ketiga dari Vespa Sprint, salah satu generasi yang paling laku di pasaran Indonesia maupun di pasaran dunia. Kalau tadi gue pernah menyebut Vespa Sprint itu secara masif, secara global itu diproduksi 347.000 unit di seluruh dunia. 144.000-nya itu adalah Vespa Sprint Veloz. Jadi lebih dari setengahnya itu hanya Sprint Veloz aja nih di generasi ketiga. Apa sih bedanya Sprint Veloz dengan Sprint generasi sebelumnya? Membahas Vespa Sprint generasi ketiga ini nih yang paling laku di pasaran. Vespa Sprint Veloz di Indonesia itu punya beberapa panggilan nih. Salah satunya ada yang nyebut Vespa Sprint Veloz, ada yang nyebut Vespa Sprint Bagol kalau kepalanya itu bulat, dan ada juga yang nyebut Vespa Sprint Asbak. Entah kenapa disebutnya Asbak padahal kepalanya itu enggak. Ya mungkin kalian tahu lah ya bentuk stang asbak itu kayak gimana, panjang, terus memang ada nutnya gitu di atas. Ya mungkin orang-orang karena ada nutnya disebut asbak kali, padahal itu bukan buat tempat naruh rokok gitu. Yes, Vespa Sprint Veloz ini sebenarnya secara dunia itu diproduksi dari tahun 74 sampai 76. Diproduksi cuma 2 tahun dan laku lebih dari 144.000 unit di seluruh dunia. Dan di Indonesia, Vespa Sprint Veloz itu masih dijual sampai tahun 78. Ya mungkin barang-barang yang laku tahun 77-78 itu sebenarnya produksian tahun 76 atau 75, tapi stok-stok yang belum laku gitu. Jadi di Indonesia sendiri itu masih dijual sampai tahun 76, 77, 78 gitu. Atau ada yang nyebut dengan Sprint Bagol Sumatera gitu, karena katanya di bagian Sumatera tuh saat itu masih dijual tuh Vespa Sprint Bagol sampai tahun 77, 78 mungkin masih ada yang jual gitu. Nah, apa sih yang ngebedain Vespa Sprint Veloz dengan dua generasi sebelumnya? Yang paling kerasa bedanya adalah di bagian mesin. Seperti namanya, Sprint Veloz. Sprint itu artinya berlari, Veloz itu kencang. Berarti Vespa Sprint Veloz itu adalah Vespa yang memang mungkin penyempurnaan kali ya dari dua Vespa Sprint sebelumnya. Vespa Sprint Veloz itu punya sedikit perbedaan pada bagian mesin sama Sprint yang generasi sebelumnya. Vespa Sprint Veloz udah dilengkapi dengan blok yang memiliki 3 lubang transfer. Bagian kanan, di bagian kiri, dan juga di bagian atas. Sedangkan Vespa Sprint Latin dan juga Sprint S itu masih menggunakan 2 lubang transfer. Secara piston dan juga panjang stroke sebenarnya sama-sama aja gitu. Sama-sama berukuran 57 mm. Ukuran bornya dan juga panjang stroke-nya. Dan pada generasi 1 dan juga generasi 2 itu hanya menghasilkan tenaga sampai 5,8 horsepower aja. Sedangkan pada Vespa Sprint Veloz di generasi ketiga ini bisa mencapai 8 horsepower. Wow, cukup fantastis untuk motor di tahun 70-an. 8 horsepower tuh 8 kalinya tenaga kuda, men. Dan motor ini bisa berlari sampai 110 km per jam. Ya mungkin seperti namanya gitu pada masanya, Sprint Veloz, berlari kencang. Ya karena memang Vespa Sprint Veloz ini tuh standarnya aja udah bisa ngacir gitu. Kebetulan gua pribadi itu menggunakan Vespa Sprint Veloz yang gua kasih nama Letia. Mungkin kalau kalian nge-follow Instagram gua di sini itu kalian tahu lah, gua beberapa kali touring tuh selalu bawa si Letia ini, Vespa Sprint Veloz tahun 1976 gua. Secara mesin dan juga bobot dari motor tersebut itu nggak begitu berat. Secara mesin itu sangat mumpuni, apalagi kalau gue mesti ngelawan trayek-trayek tanjakan gitu. Itu enak banget. Gear setnya Sprint tuh enak banget. Menurut gue ya, balik lagi, mungkin kalau misalnya gue pakai dalam kota masih lebih enak pakai PS gitu atau Strada. Tapi kalau buat nanjak-nanjak, gue masih megang gear setnya Excel dan juga Sprint sih. Nah, kurang lebih itu 3 penjabaran Vespa Sprint yang ada di Indonesia maupun di dunia.
Nah, kira-kira kalian siapa nih dari kalian yang pakai Vespa Sprint? Boleh tulis di kolom komentar. Dan kalau kalian punya pengalaman juga tentang Vespa Sprint, boleh nih ditulis di kolom komentar. Nah, kalau kalian suka sama konten-konten seperti ini, jangan lupa di like dan juga di share. Dan sekali lagi jangan lupa klik tombol subscribe yang ada di bawah sini nih. Kalau kalian suka kontennya, jangan lupa di like dan juga di share. Terima kasih sudah menonton. Mas Put di sini, signing out from the air. Bye bye.